rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita masih diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk bisa hadir di sini melaksanakan kewajiban sholat subuh berjamaah. Setelah itu kita lanjut lagi dengan kewajiban yang lain, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita sehat selalu, Allah berikan hidayah, Allah berikan istiqamah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sehat semua? Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin walaupun sudah di Dzulqa'dah ini sudah bukan di Syawal lagi. Terakhir kita ketemu di bulan Ramadan. Insyaallah sudah mau Idul Adha. Kalau menyimak bacaan Yai tadi itu tentang Nabi Ibrahim itu, ya, Masya Allah, tentang Nabi Ibrahim. Subhanallah. Mudah-mudahan Bapak Ibu Allah percepat niatnya untuk bisa mengerjakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Saya izin minum dulu. Baik, kita akan membuka majelis kita ba'da Ramadan ini dengan membahas tentang satu perkara yang erat kaitannya dengan ibadah, tapi kemudian punya pengaruh yang sangat kuat terhadap muamalah. Atau kalau kemudian kita katakan perkara yang kita bahas ini dikatakan sebagai inti dari ibadah, tapi dia punya pengaruh yang sangat kuat terhadap muamalah kita, terhadap pekerjaan kita, terhadap usaha kita, terhadap bisnis, jual beli, dan perkara-perkara yang lain. Ya, maka kita akan buka dengan perkara ini. Saya yakin Bapak Ibu setiap hari mengamalkan ini, ya. Tapi izin kita bahas perkara ini, mudah-mudahan kita lebih intens lagi di dalam mengamalkan. Dalam surat Ghafir Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ud'uni, mintalah kepadaku maka kemudian akan aku kabulkan. Tapi pagi ini kita akan bahas tentang perkara doa di dalam muamalah kita. Mudah-mudahan kita dimudahkan dalam urusan muamalah kita. Amin ya rabbal alamin. Dalam satu riwayat hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'jazun nasi man a'jaza 'anid du'a. Orang yang paling lemah adalah orang yang meninggalkan doa. Saya ulangi,
orang yang paling lemah adalah orang yang meninggalkan apa? Doa. Wa abkhaluhum man bakhila bis-salam. Paling lemah adalah yang ninggalin doa. Paling bakhil adalah orang yang bakhil terhadap salam. Ya. Termasuk bakhil adalah jarang bersalawat, itu juga dikatakan bakhil. Dengar nama baginda Nabi terus gak bersalawat, itu dibilang bakhil. Maka orang Mesir itu termasuk orang yang paling suka, paling banyak salawat. Mereka tuh kalau lagi ribut, lagi debat, terus Bapak Ibu ingin mendamaikan mereka, sederhana, bilang sallu ala nabi, itu langsung turun semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya ulangi, ini mungkin bisa dipraktekkan. Kalau suaminya lagi marah, ibu bilang apa? Sallu ala nabi. Begitupun suami, kalau istrinya lagi marah bilang apa? Sallu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Maka orang paling lemah itu siapa? Orang yang jarang berdoa. Orang yang paling bakhil itu siapa? Orang yang kagak jawab salam. Termasuk orang yang kemudian tidak menjawab ketika nama Nabi disebut, dia nggak bersalawat. Nah, itu dikatakan orang yang paling bakhil. Bahkan kata Jibril, syaqi, dia sengsara hidupnya jika kemudian namamu disebut dan dia tidak bersalawat. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi doa. Ada orang dalam muamalah, ikhtiar dunianya sedikit, tapi doanya banyak. Hasilnya lebih banyak dari orang yang ikhtiar dunianya banyak tapi nggak pernah berdoa. Karena doa itu silahul mukmin, senjatanya orang mukmin. Maka orang yang tidak menggunakan senjatanya lemah, betul? Maka hari ini mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semakin intens di dalam mengamalkan doa. Amin ya rabbal alamin. Izin minum lagi. Dan orang yang kemudian berdoa itu nggak akan pernah kecewa. Tadi pas Yai baca surah yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim ini, masya Allah, hikmahnya itu banyak sekali. Karena Nabi Ibrahim ini kan termasuk Nabi yang paling banyak diuji, paling banyak diuji. Kalau kita baca dalam kitab-kitab sirah itu, dari kecil, dari beliau diusir sama ayahnya, Allah gelari beliau dengan gelar apa? Nabi Ibrahim punya gelar Abal Anbiya, bapaknya para nabi. Terus ada yang tahu gelar yang lain? Halim, masya Allah ya. Halim, tahu Halim? Orang yang hatinya lembut. Kalau beliau dizolimi, beliau jawabnya apa? Hadakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada. Itu Nabi Ibrahim. Ya. Sudah dibakar, diusir, tapi hatinya itu tetap halim. Halim ini asma Allah, maha menunda.
Kalau Allah tidak punya sifat Al-Halim, kita ini sudah binasa dari dulu, sudah habis. Ya. Tapi karena Allah itu menunda, nggak langsung dihukum, tapi dikasih kesempatan. Maka Nabi Ibrahim itu Allah katakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Maryam, Nabi Ibrahim itu termasuk kemudian yang paling banyak berdoa kepada Allah. Bahkan wa'ad'u rabbi, saya itu berdoa kepada Allah, ya. Kemudian tidak pernah kecewa terhadap doa-doa saya. Ya. Bapak Ibu pernah kecewa dengan doanya? Pernah? Banyak sekarang. Kagak dikabulin lama-lama. Iya, betul. Benar, kadang-kadang ya Allah ini lama-lama ini nggak dikabul-kabulin gitu ya. Kalau Nabi Ibrahim tuh nggak pernah kecewa terhadap doanya. Kenapa mereka nggak pernah kecewa? Saya mengutip perkataan Umar bin Khattab. Inni la ahmilu hammal ijabah, walakin ahmilu hammal doa. Saya itu nggak pernah khawatir, nggak pernah gelisah, nggak pernah kecewa, nggak pernah risau dengan hasil doa. Entah nanti diijabah atau tidak. Yang saya khawatir, yang saya gelisah adalah ketika saya tidak lagi berdoa. Masya Allah. Saya ulangi. Umar bin Khattab tidak gelisah sedih dengan hasil doa, tapi justru beliau sedih ketika nggak bisa lagi berdoa kepada Allah. Subhanallah. Kalau kita gelisah terhadap hasil atau doanya? Hasil. Ini aja 3 tahun. Asli ini 3 tahun. Oh, AC karpet doanya 3 tahun bukan? CCTV lama 3 tahun. Berarti Masya Allah ya. Doanya kalau sampai 3 tahun doanya istiqamah. Iya. Artinya tidak peduli dengan hasil cepat atau lambat. Yang paling penting kata Umar menikmati doa. Nah, ini menikmati ini kan. Berarti kan doa ini yang paling penting adalah menikmati doa itu. Khusyuknya itu, koneksinya pada saat berdoa itu yang jadi perhatian Umar. Jangan-jangan kita ini ketika doa saking fokusnya dengan isinya sampai lupa kepada siapa yang diminta. Ini bahaya. Nanti doa kita tuh kayak proposal. Tahu proposal? Banyak. Proposal itu kalau dikasih, diterima, senang nggak? Tapi kalau proposalnya ditolak, masih tetap senang? Atau ini kan bahaya kalau doa diumpamakan seperti proposal, nanti keimanan kita disandarkan atas diijabah atau ditolak. Kalau diijabah iman kita naik, kalau ditolak iman kita tuh bahaya. Maka ada seorang ulama besar itu, beliau bilang, kalau doa saya diterima, saya bahagia. Tapi kalau doa saya ditolak, saya lebih bahagia. Masya Allah. Ungkapan ini tuh kalau kita coba ke diri kita, Bapak Ibu lebih senang doanya dikabulkan atau tidak? Waktu dikabulkan bahagia, waktu tidak dikabulkan lebih bahagia mana? Boro-boro bahagia atau kecewa? Ternyata rahasianya itu begini. Kalau Allah kabulkan, berarti Allah ijabah sesuai dengan keinginan saya. Betul? Tapi kalau tidak dikabulkan, ini bukan tidak dikabulkan, berarti Allah memilih yang sesuai dengan pilihan Allah.
Maka saya lebih gembira. Kenapa? Pilihan Allah tentu lebih baik. Masya Allah. Maka ini hikmah pertama kita pada pagi hari ini, bahwa yang kita nikmati adalah nikmatnya doa. Hasil sudahlah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Pak Kiai itu dulu pernah bilang doa ini. Saya yakin kadang-kadang kan doa itu kita minta A yang dikasih B. Tapi doa ini itu nggak pernah, semenjak jarang ada orang berani doa seperti ini. Nggak ada yang berani. Termasuk ustadznya kagak berani. Ini beneran ini. Ya. Karena dulu tuh Abdurrahman bin Auf itu doa, ya Allah miskinkan aku. Ada yang berani? Ada yang berani doa seperti Abdurrahman bin Auf? Kagak berani. Kenapa Abdurrahman bin Auf doa minta dimiskinkan? Udah saking kaya. Udah saking kaya. Kan hartanya itu tercatat waktu wafat 30 juta dirham. Kalau dirupiahin itu 6 triliun. 6 triliun. Tapi ingat, ini 6 triliun 1000 tahun lalu. Misalnya Pak Tri punya uang tahun 80 misalnya ada 100 miliar. Tahun 80 Pak, kaya nggak? Tahun 70 ibu-ibu, bapak-bapak punya uang 1 triliun, kaya nggak? Kalau 1000 tahun lalu ada seorang muslim punya uang 6 triliun. Ini baru uang cash, belum aset. Dan beliau doa, ya Allah miskinkan aku. Tapi ternyata nggak dikabulin. Justru semakin dikayakan oleh Allah. Masya Allah. Doa nggak terkabul karena ternyata Allah memilih pilihan yang lebih baik. Yang lebih baik bagi seorang Abdurrahman bin Auf adalah jadi orang kaya. Kenapa? Karena beliau ini dulu pernah berazam, nanti suatu saat saya akan mencukupi semua kebutuhannya istri-istri Nabi dan keluarganya. Ya, makanya kemudian Allah berikan kaya. Walaupun beliau minta miskin, tapi Allah kasih kaya. Ya. Dan sekarang orang-orang minta apa? Kaya. Boleh minta kekayaan sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua dikayakan oleh Allah. Kan kata Nabi, kaya boleh, yang penting bertakwa. Yang penting hatinya juga kan. Jangan kaya harta, miskin hati. Jangan juga ada orang sudah miskin harta, miskin hatinya. Bahaya. Nah, maka doa itu orang yang mukhlis, dia nggak melihat isi doa, tapi dia melihat Allah atas apa yang dia dapatkan. Artinya, ya di doa ini bukan hanya sekedar urusan fikih, tapi doa ini kemudian, kata Umar, saya nggak khawatir nanti doanya itu diijabah atau tidak. Yang saya khawatir justru saya itu nggak bisa kemudian berdoa. Makanya kalau ada orang melewati satu hari tanpa doa, maka itu musibah. Itu apa? Musibah. Selemah-lemahnya manusia adalah yang melewati hari tanpa doa. Alhamdulillah pagi tadi kita memulai hari kita dengan doa. Ya, kita mengaminkan doa Yai tadi. Itu memulai hari dengan apa? Dengan doa. Nah, mari kita lihat. Doa ini punya potensi dan kekuatan. Kalau di Makkah dulu terjadi amul huzn, ya, kata Syekh Ramadan Al-Buti dalam sirah nabawiyahnya, amul huzn ini terjadi
sekitar berapa tahun sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Nabi ditinggal wafat istri yang begitu beliau cintai dan paman yang begitu beliau hormati dan sayangi. Nah, di Madinah ya, itu terjadi tahun yang disebut Ahdath Ar-Raj'i. Ini tahun Nabi sedih sekaligus marah. Bahkan Nabi itu baca qunut nazilah setiap subuh itu dibaca. Ya. Gara-garanya dulu ada dua qabilah, Ri'il dan Dhakwan. Mereka minta kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong dong kirimin guru agama untuk ngajarin Quran buat kami. Nabi kirim 70 orang penghafal Quran. Senang dong Nabi menyambut permintaan ini. Tapi ternyata ini jebakan. Waktu sampai di Bir Maunah, ternyata mereka dikepung dan semuanya dibantai. Termasuk yang wafat di antara kaum muslimin itu ada seorang pemuda yang dia ini sangat dibenci sama musyrikin pada saat itu, sangat benci. Bahkan ada seorang perempuan bikin sayembara. Kalau ada yang bisa dapat kepala ini pemuda, nanti dia dapat 100 ekor onta. Maka Bapak Ibu bisa bayangkan Bapak Ibu dijadikan buronan. Misalnya satu di antara Bapak Ibu dikasih sayembara di Tangerang. Barang siapa bisa membunuh, ini Anda mau kasih contoh siapa ya? Contoh. Sebut nama aja ya. Barang siapa? Sebut nama aja. Barang siapa bisa membunuh si fulan, dia akan dapat 100 mobil Innova. Itu nggak sembunyi, selesai. Dikejar sama orang. Ya, apalagi orang tua anak belum punya mobil nih, dapat 100 mobil. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana pemuda Quraisy ini dia tahu bahwa jasadnya ini harganya 100 ekor. Dan ternyata beliau ada di antara 70 sahabat Nabi yang dikepung ratusan orang. Tinggal 6 orang yang ngepung ratusan, dan beliau tahu, wah ini kayaknya saya wafat hari ini. Ya, anak panah sudah habis, mata tombak sudah patah. Dan beliau tahu nih kalau saya meninggal, nih kepala saya diambil. Karena syaratnya itu mereka minta kepalanya. Ya. Apa yang terjadi? Saat itu beliau punya satu kekuatan yang tersisa, senjata. Apa senjatanya? Ya Allah, kalau saya wafat hari ini, jangan engkau biarkan satu pun dari mereka menyentuh jasad. Akhirnya beliau meninggal. Apa yang terjadi? Ini musuh pada saat itu mau meninggalkan kaum muslimin yang sudah mereka bunuh. Tiba-tiba ada yang ingat, lah, ini kan namanya Asim bin Thabit. Ini kan Asim, jenazahnya ini harganya 100 ekor onta. Ambil. Waktu mau mendekat, tiba-tiba datang sekumpulan lebah. Itu melindungi jenazahnya. Siapapun yang mendekat diserang. Bisa dibayangkan begitu. Ya. Bapak-bapak, itu ini lebah tuh kayak bikin barikade. Sampai mereka tuh nyerah. Udahlah kita tunggu, ini lebah pasti bentar. Itu mereka tongkrongin tuh. Tungguin, gak ada yang berani dekat. Akhirnya lebahnya pergi. Ya. Ternyata waktu mau mendekat, datang air hujan. Sampai banjir. Waktu mau diambil jenazahnya, air membawa lari jenazahnya. Hanyut. Sampai sekarang Bapak Ibu tidak ada yang tahu di mana makamnya Asim bin Thabit. Kekuatan apa ini? Doa. Doa senjata paling ampuh. Doa senjata paling kuat.
Siapa yang bisa menembus alam barzakh? Ada yang bisa? Enggak bisa. Hanya Nabi Muhammad yang pernah masuk ke alam barzakh, pernah berkunjung. Ya kan? Apapun tidak bisa menembus alam barzakh, tapi doa bisa menembus kokohnya barzakh. Doa seorang anak kepada orang tua, walaupun doanya pelan, tapi tembus. Bisa dibayangkan dahsyatnya kekuatan doa Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Dulu ada seorang alim, wali. Beliau ini orangnya tuh tegas, amar ma'ruf nahi munkarnya tuh masya Allah. Beliau hidup sezaman dengan Hajjaj bin Yusuf. Ya. Hajjaj bin Yusuf ini, kalau ada yang beda pandangan dengan beliau, ya, beliau ini terkenal cukup suka numpahin darah. Kalau ada yang beda pandangan, langsung eksekusi. Kebetulan beda pandangan dengan Sa'id bin Zubair, cari sampai dapat. Waktu dapat, eksekusi. Waktu mau dibunuh, beliau doa, ya Allah, jadikan aku orang terakhir yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Hanya beliau dibunuh, dieksekusi. Bapak Ibu tahu, malamnya itu Hajjaj bin Yusuf itu ketemu Sa'id bin Zubair dalam mimpinya, seperti mengejar dirinya. Dan ini terjadi setiap dia tidur. Siangnya dia kayak orang gila. Cukup ya Sa'id, sampai kapan kamu mengejar diriku? Bapak Ibu tahu, setiap dia tidur dia mimpi. Apa yang terjadi? Kayak orang gila, sakit, mati. Ternyata habis dia membunuh Sa'id bin Zubair, habis itu tuh dia nggak membunuh siapapun lagi. Doa. Kekuatan doa ini luar biasa Bapak Ibu. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Setiap muslim itu punya kekuatan itu. Dan hati-hati kalau dia pakai senjatanya, selesai. Bahaya. Kalau dia pakai senjatanya, ini bawa bahaya. Ya, dulu tuh di Irak itu ada seorang preman. Premannya besar badannya, kekar, badannya besar kayak saya ya. Untuk saya nggak jadi preman. Kalau saya jadi preman ditakutin juga. Kan kebetulan badannya kuat, gede badannya. Dia ini suka apa? Suka mengambil harta orang lain. Namanya preman. Suka malak gitu. Palak. Zaman sekarang premannya udah nggak gede lagi. Kadang premannya rapi. Begitulah. Premannya pakai dasi ya. Dia itu ketemu seorang nelayan. Nelayan yang namanya nelayan pulang melaut bawa ikan. Tapi ikan ini ikan untuk dia bawa pulang untuk keluarga, bukan untuk dia makan, bukan untuk dia jual. Ini preman ambil itu ikan dengan paksa. Waktu dia ambil, ini nelayan kasihan, orangnya lemah. Ini preman yang paling ditakuti. Dia nggak punya kekuatan untuk melawan. Ini preman bawa ikan ke rumahnya. Waktu dia bawa, ini ikan tiba-tiba menggigit tangannya. Menggigit tangannya. Jadi jarinya duluan yang kena. Ternyata gigitan ini menimbulkan efek kayak racun. Luka. Dia bawa ke tabib, kata tabib, wah ini racun. Jarimu harus dipotong untuk menghentikan racun. Apa yang terjadi? Akhirnya dipotong jarinya. Potong jari, tapi ternyata racunnya masih jalan.
Datang ke tabib, kata tabib, wah ini bukan jari lagi, tanganmu yang harus dipotong. Akhirnya dipotong, Pak. Dia kira selesai, ternyata dia menjalar sampai ke lengan. Apa kata tabib? Wah ini lenganmu harus dipotong. Ternyata sudah habis dari lengan, dia masih jalan lagi. Kata tabib terakhir ini, bahumu yang harus dipotong. Akhirnya bahunya dipotong. Setelah itu dia cari itu nelayan sampai ketemu. Dia bilang, apa yang kamu ucapkan waktu saya mengambil ikanmu? Dia bilang, waktu kamu ambil ikan saya doa kepada Allah, ya Allah, hari ini hambamu menunjukkan kekuatanku kepadaku yang lemah ini. Saya minta engkau tunjukkan kekuatanmu kepada dia. Allahu Akbar. Ini hati-hati nih. Kalau orang sudah menggunakan senjata yang ini, kan dia bilang, ya Allah, hambamu menunjukkan kekuatanmu kepada saya yang lemah ini. Sekarang saya minta engkau tunjukkan kekuatanmu kepada dia. Masya Allah. Kena dah dia. Kalau dari curang berarti kena. Kena. Hati-hati. Ini orang, dia jalan di tengah-tengah jalan, di tengah pasar dengan tangan yang buntung, dia teriak, man ra'ani, barang siapa melihat diriku, wala yazlimanna ahadan, jangan coba-coba menzalimi orang lain. Kenapa? Karena setiap muslim itu dia punya senjata. Apa nama senjatanya? Doa. Dan doa senjata yang paling kuat. Tapi sayang jarang dipakai. Bahkan kadang-kadang gak pernah dipakai. Orang kalau sampai gak menggunakan doa, dia dikatakan orang yang sombong. Tahu Qarun? Qarun itu merasa semua pencapaiannya bukan karena Allah, karena dia gak pernah berdoa. Dia mengatakan ini dari ilmu yang ada pada diriku, min ilmin indi. Apa yang terjadi? Ditenggelamkan dengan hartanya. Tahu hartanya Qarun? Orang sekampung mikul kunci hartanya, itu nggak sanggup kuncinya. Baru kunci. Gimana hartanya? Bapak Ibu punya kunci? Kunci apa? Pintu. Kunci pintu rumah ada berapa? Ya kalau dihitung kan satu rumah, kunci rumah depan, belakang, kamar, lemari. Qarun hartanya itu kuncinya orang sekampung pikul nggak sanggup. Gimana dia ditenggelamkan dengan hartanya semua? Makanya kan zaman sekarang istilahnya cari harta karena Qarun ditenggelamkan. Makanya istilah dari zaman dulu cari harta karun tuh cari hartanya Qarun. Maka hati-hati orang tuh kalau nggak pernah berdoa bahaya. Itu berbahaya. Maka kekuatan doa ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang kita terlalu meremehkan doa. Ini hati-hati. Dulu tuh ada sahabat yang jago panah, itu siapa Bapak Ibu? Yang apa? Snipernya kaum muslimin itu. Yang ibunya mogok makan, ibunya nggak mau makan gara-gara dia masuk Islam. Allahumma shalli ala sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Dulu kan Sa'ad difitnah. Waktu beliau itu jadi gubernur kalau nggak salah di Kufah ya. Ada laporan Sa'ad ini sholatnya nggak benar. Pokoknya dia nggak adil, pokoknya difitnah. Akhirnya Umar memberhentikan Sa'ad dan waktu itu ganti dengan seorang sahabat. Umar turun ngecek, ternyata bohong.
saat sholatnya rajin, orangnya adil, ya. Ternyata difitnah sama seseorang, namanya Usama kalau nggak salah yang fitnah. Saat itu akhirnya berdoa. Ya. Ini kan dia dizalimi, maka dia kemudian berdoa, ya Allah, apabila dia berdusta ini Usama, ya, dia berdusta karena dia ingin nyari muka di hadapan Umar bin Khattab, doanya apa? Usama ini panjangkan umurnya. Apa? Panjangkan umurnya, perlama kemiskinannya. Doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia gak repot-repot balas dengan apa, dia punya senjata, ya saya pakai senjata. Ya Allah, panjangkan umurnya, perlama kemiskinannya, hadapkan dia dengan banyak bencana. Apa yang terjadi? Usama ini panjang umurnya, rambutnya tuh putih, keningnya tuh sampai memutih, tapi kerjaannya setiap hari fakir, setiap hari nongkrong di jalan ngegodain setiap perempuan yang lewat. Ya apa Bapak Ibu, gimana pandangannya kalau ada orang udah tua, rambutnya udah putih, tiap hari nongkrong di pinggir jalan ngegodain setiap perempuan yang lewat? Apa bayangan kita terhadap orang kayak begini? Tua apa ini? Tua bangka, bandot, artinya tuh, Masya Allah. Maka hati-hati dengan doa. Doa itu punya kekuatan yang kata Imam Syafi'i, kalian tuh meremehkan doa. Doa bisa melakukan sesuatu yang tidak pernah bisa kalian bayangkan. Ad-doa silahul mu'min. Maka dalam muamalah itu banyak-banyak berdoa. Ya. Ada satu doa yang sangat dahsyat. Bapak Ibu itu kalau lagi sholat, ya, lagi kajian, lagi ngaji, majelis ilmu, lagi apa? Ya. Jangan lupa lihat orang samping, habis itu doain dia diam-diam. Diam-diam doain dia. Ya Allah, sehatkan yang di samping saya ya Allah. Sehatkan dia ya Allah. Luaskan rezekinya ya Allah. Tapi jangan bilang-bilang sama orangnya. Jangan. Karena kata Nabi Muhammad, man yad'u li akhihi bi zahril ghaib, barang siapa yang ngedoain saudaranya diam-diam, pada saat dia doa malaikat itu datang di atas kepalanya. Malaikat menyimak doanya. Sudah selesai kata malaikat amin. Habis itu malaikat balik ngedoain. Bagimu ya fulan, saya doakan hal yang sama yang kamu doakan kepada dia. Tuh, bisa diamalkan? Saling mendoakan. Mendoakan orang lain tuh makbulnya luar biasa, Pak. Makanya ada pelayanan doa. Allahu Akbar. Dahsyat. Pelayanan doa luar biasa. Subhanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Luar biasa. Hari Rabu ya masih jalan ya. Saya suka baca terus. Masih jalan terus ya. Setiap Rabu tuh Selasa. Informasi pasien di mana-mana, Masya Allah. Bisa diamalkan Bapak Ibu? Bisa? Ada yang tanya, Ustaz, kalau saya mendoakan keburukan bagi orang lain gimana? Kalau ini bahaya orang dizolimi itu kan gitu. Kalau dia terzolimi, dia pakai senjatanya, sudah. Ya. Ini bahaya. Makanya hati-hati dengan doa Bapak Ibu sekalian, karena doa di sini itu doa punya kekuatan yang kemudian tidak bisa ditandingi oleh apapun. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, ad-du'a
silahul mu'min. Doa itu jadi senjatanya orang beriman. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahkan saya sering menyampaikan bahwa bagaimana kemudian Allah itu punya hal yang sangat indah di dalam doa ini, di mana kita doa, kita curhat, kita berkeluh kesah, semua dikasih jalan keluar, habis itu dikasih pahala. Di mana koneksi semacam ini, interaksi semacam ini tidak Bapak Ibu temukan di luar sana. Bapak Ibu punya atasan di kantor, punya bos, punya. Pernah ngeluh kepada bos, bos saya mau ketemu dong. Kenapa? Banyak masalah nih di kantor, menumpuk. 1, jam kerjanya kebanyakan bos, capean. 2, gaji naikin dong. 3, nih di ruangan saya kayaknya karpetnya karpet lama nih bos, ganti dong. AC-nya ganti juga, sama dong kayak Al-Hidayah. Nih misalnya ada yang dulu pada atasan, keluhannya banyak. Bosnya ngedengerin, habis itu bosnya bilang, baik, semua permintaan dan masalahmu beres. Sudah. Terus bosnya bilang sama dia, terima kasih karena sudah banyak mengeluh ke saya. Kamu dapat bonus 100 juta. Ada nggak kayak gini? Datang lalu sudah masalahnya banyak di kantor, terus dikasih duit sama atasan. Yang ada SP3 langsung. Ini Bapak Ibu keluar dari ruangan, bosnya manggil HRD. Nah, itu Pak siapa tuh Fulan, nah di sini bikin SP3, formalitas saja, minggu depan pecat. Masya Allah, doa ini sudah diberikan Allah kasih penghiburan, Allah kasih jalan keluar, habis itu dapat pahala. Doa mukhul ibadah. Mukh bahasa Arab, mukh itu otak. Makanya kalau orang Arab bilang maafi mukh, kagak punya otak. Otak itu substansi dari satu hal, betul? Orang itu kalau sampai bilang kagak punya otak, berarti dia nggak punya sesuatu yang kemudian bisa mengatur dirinya. Ibadah, otaknya itu apa? Doa. Betul? Sholat itu doa, umroh itu doa, haji itu doa, sedekah itu doa. Apa yang bukan doa dalam ibadah? Nggak ada. Semuanya itu akan bermuara kepada doa. Makanya doa mukhul ibadah. Kalau doa itu adalah otaknya ibadah, maka wajar kemudian dikatakan ibadah qaul, perkataan yang paling mulia itu doa. Kenapa? Doa dapat pahala. Seperti halnya sholat dapat pahala, zakat dapat pahala, umroh dapat pahala. Ternyata doa juga dapat pahala. Ada yang bilang, Ustadz saya ini permintaannya banyak. Ya memang harus banyak. Kenapa permintaan harus banyak? Karena semakin banyak berdoa, Allah semakin ridha. Makanya doa disebut sebagai pembeda, yang membedakan antara Khaliq dengan makhluk. Khaliq semakin diminta semakin ridha. Betul? Makhluk meminta kepada sang Khaliq. Semakin banyak doanya Allah semakin ridha. Maka orang tuh nggak boleh bilang doa saya kebanyakan, nggak boleh. Kenapa? Karena semakin banyak meminta semakin diridhai. Beda kalau makhluk minta sama makhluk. Apakah ada makhluk yang semakin diminta dia semakin ridho? Satu kali diminta dia ridho, 2 kali diminta dia ridho, 3 kali diminta dia ridho, ridhonya tinggal setengah nih tak. Sekali lagi dia minta, yang tersisa bukan lagi ridho tapi ghadab, marah. Kita maklum.
Manusia punya keterbatasan, betul? Ketika dia menolak permintaan, dia punya keluarga, dia punya kebutuhan, dan dia ini makhluk, beda sama Allah itu semakin diminta, Allahnya semakin ridha. Beda sama manusia, semakin diminta, dia semakin minta terus. Misalnya 1 kali minta, 2 kali minta, 3 kali minta, 4 kali minta, lama-lama dia bilang jangan anak terus, minta sama yai, minta sama yai terus. Lama-lama yai bilang jangan sama saya terus, minta sama Pak Haji Tri. Ya, kata Pak Haji Tri 1, 2, 3, 4 kata Pak Haji Tri, kok Pak Rudi lah. Ya karena manusia ini punya keterbatasan. Makanya mintanya sama siapa? Yang punya dunia. Maka Nabi mengatakan dalam satu perkataan beliau, jika manusia ini semua dikumpulkan, manusia dari zaman dulu sampai zaman yang nanti hari kiamat, dari Nabi Adam dikumpulkan sama manusia terakhir, dikumpul semuanya diperkenankan untuk meminta. Minta apa saja. Dan semuanya dikabulkan oleh Allah. Itu tidak mengurangi perbendaharaan yang ada di sisi Allah walaupun 1 tetes air. Tuh. Bayangin. Ini misalnya Yai kasih pengumuman ke jamaah hidayah, silakan semuanya boleh minta apa saja sama Yai. Kira-kira orang keberapa Yai udah bangkrut? Orang keberapa? Orang pertama minta apa? Orang kedua minta apa? Rumah. Orang ketiga minta apa? Tanah. Orang keempat minta apa? Minta apa? Uang. Orang kelima minta apa? Habis sudah. Belum sampai orang ke-10 kita udah bangkrut ya. Tapi Allah kata Nabi, dari manusia pertama sampai yang terakhir di dunia mereka kumpul, mereka minta segalanya, tidak mengurangi perbendaharaan Allah walaupun hanya 1 tetes air. Allahumma shalli ala Muhammad. Bisa dibayangkan? Nabi Sulaiman juga sama. Nabi Sulaiman merasa mampu ya. Izin sama Allah, kalau bisa saya kasih makan makhluk Allah semuanya sehari. Baru ikan kagak mampu. Di situ Nabi Sulaiman ya. Masya Allah. Baru 1 ikan. Subhanallah. Maka banyak-banyak doa. Doa di nikmat. Maka Nabi mengatakan Allah punya 3 cara di dalam mengabulkan doa. Cara pertama, minta A dikasih A, minta B dikasih B, minta C dikasih C. Nah kita ini manusia terjebak sama yang pertama ini. Karena dalam pikirannya ya A dikasih A, B dikasih B, C dikasih C. Kadang-kadang pikiran kita ya semua yang diminta dengan harapan harus sesuai dengan itu. Betul? Itu yang pertama. Yang kedua, minta A kagak dikasih. Bukan gak dikasih, tapi doanya A ini disimpan sebagai tambahan kebaikan dia di akhirat. Yudakhiruna fil akhirah, disimpan di akhirat. Nanti waktu dia dihisab, timbangannya berat sebelah nih, maka dipakailah doanya untuk memperberat timbangannya. Disimpan buat tambahan kebaikan di akhirat. Nah itu cara kedua. Kadang-kadang kita sadar cara pertama tapi nggak sadar dengan cara kedua. Makanya doa itu dikabulkan tapi dengan cara Allah.
Bukan tidak dikabulkan tapi disimpan di akhirat. Maka tidak dikabulkan di cara pertama tapi disimpan untuk yang kedua, yang ketiga atau yang terakhir. Allah itu tidak mengabulkan doa kita karena Allah ambil doa itu untuk disimpan atau untuk menghilangkan musibah yang mungkin akan kita hadapi. Masya Allah. Maka doa dan takdir berkejar-kejaran sampai hari kiamat. Doa bikin yang mustahil jadi mustajab. Kita kemudian ditakdirkan kena musibah pada hari ini misalnya, ya, tapi musibahnya ini diangkat dengan doa kita subuh tadi. Tuh. Mungkin pagi tadi kita minta, ya Allah saya minta ya Allah kasih rezeki kepada saya. Ternyata tadi kok nggak dikasih ya Allah. Bukan nggak dikasih, sudah dikasih, cuman kamunya nggak sadar. Allah kasih dengan cara apa? Ketimbang dia dikasih 10 juta pagi ini, siangnya dia kena musibah. Kalau dia kena musibah 10 jutanya habis juga. Mending dikasih diangkat musibahnya. Jadi dari 1, 2, 3 pilih nomor berapa ini? Tenang, ini sudah selesai. Pilpresnya sudah selesai, jadi aman. Pilih 1, 2 atau 3. Nah, kalau pilpres saya punya pilihan ya kata jamaah. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Tapi kalau doa Ustaz, 3-tiganya. Mau yang mana? 1, 2, 3. Kalau nomor 1 minta dikasih A. Kalau nomor 2 nggak dikasih tapi disimpan jadi tabungan investasi. Kalau yang ketiga musibahnya dihilangkan, asbab doa. Jadi Bapak Ibu mau yang nomor berapa? 3-tiganya. Ini kalau 3-tiganya malaikat yang jawab, Maruf Ahmad ini. Tapi sahabat waktu dengar begitu juga bilang, "Nukfir ya Rasulullah, banyak juga ya Rasulullah." Allah punya lebih banyak dari apa yang kalian sangka. Dari situ mereka bilang apa? Ya Allah, ya Rasul, mulai hari ini saya banyak doa. Fokusnya apa? Udah dia nggak lihat hasil. Karena dia tahu yang 2, yang 3 Allah punya banyak hal untuk kemudian mengabulkan. Yang penting nikmati saat berdoa. Sudah dapat pahala, sudah tercatat sebagai orang yang mukhlis, sudah disimpan jadi investasi, sudah dihilangkan segala kegelisahan, dapat pahala lagi. Masya Allah. Ya. Maka mulai dari pagi ini perbanyaklah meminta kepada Allah dalam urusan apapun, walaupun dalam urusan muamalah kita. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan bisa diamalkan Bapak Ibu. Ya. Ada beberapa hal yang kita garis bawahi tadi, termasuk ngedoain orang-orang yang kemudian kita tuh ngedoain orang tanpa orangnya tahu. Oh itu pahalanya lebih dahsyat. Saya tuh kadang kalau lihat kadang-kadang di medsos itu ada yang umroh tulis nama sama doa, dia selfie di depan kamera. Doa tuh kagak usah dikasih tahu mana yang doain. Yang aminin tuh malaikat. Kagak usah repot-repot. Kalau dia nitip doa ya iya ntar aneh doain. Tapi alhamdulillah Bu tahu saya doain ibu depan kamera. Jangan kasih tahu. Ya kan? Karena Nabi bilang kalau doanya di zahiril ghaib diam-diam, itu malaikat langsung datang. Malaikat itu langsung mengaminkan dan malaikat bilang, apa yang kamu doain untuk saudaramu? Kalau kamu doain saudaramu sehat, saya doain kamu sehat, kata malaikat. Kamu doain dia banyak rezeki, kamu juga banyak rezeki. Beda kalau malaikat yang doain kan makbul ya. Maka doain orang lain diam-diam. Kagak usah dikasih tahu, diam-diam. Ketemu teman dalam hati, ya Allah sehatkan dia ya Allah, berikan rezeki kepada dia ya Allah. Begitu tuh. Ya. Maka
Maka ada yang nanya, Ustaz, kalau misalnya Anda mendoakan, ya Allah, kabulkan semua doanya orang yang sedang berdoa sekarang. Masya Allah, bisa juga. Antum udah nikah udah, bahaya kalau yang doa dia minta jodoh. Ditanya, kan Anda dapat juga katanya. Amin ya, amin ya Rabbal. Maksudnya kita doakan orang lain tanpa sepengetahuan mereka. Jadi kekuatan doa ini luar biasa. Langsung kita praktekkan. Mudah-mudahan kita dikasih kesehatan, kita dikasih keberkahan, kita dikasih hidayah, diluaskan rezekinya, disembuhkan sakitnya. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairati wa tarakal munkarat. Fahdina li salihal a'mali wal akhlaq. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa a'malan salihan wa khairan kathiran wa syarran ba'idan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma arzuqna fa innaka khairur raziqin. Allahumma ighfir lana fa innaka khairul ghafirin. Allahumma iftah lana fa innaka khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina